itu lebih berbahaya karena itu amanat sebetulnya. Makanya Bapak kemudian menambah hukuman mereka yang ada di situ. Iya, bukan menambah, itu sudah sesuai dengan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Apakah pencabutan hak politik itu menjadi urgent pada situasi Iya, itu bagi korupsi politik. Karena itu dipergunakan. Jadi alat itulah yang dipergunakan untuk korupsi kan gitu. Jadi supaya tidak mengelabui rakyat, sudah tidak menipu rakyat di lain hari, itu harus dicabut. Itu permanen atau hanya temporer gitu? Apanya? Hukuman pencabutan hak politik. Ada yang temporer, ada yang sekian. Itu hak politik itu adalah hak untuk dipilih dalam jabatan umum. Ya. Ada nama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zulfa, mengatakan tampaknya ia dan sejumlah orang mengatakan perlu mengeksaminasi putusan-putusan yang diambil oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar. Ya boleh saja, tidak ada masalah. Diduga bahwa di situ ada hal-hal yang dipenuhi kebencian. Oh, nggak mungkin ada kebencian. Benci dengan siapa? Itu dikarang-ngarang itu kebencian. Atau mungkin saya salah menilai itu. Tapi bahwa soal eksaminasi itu adalah sebuah hal yang biasa dalam sebuah. Oh iya, dalam dunia dimanapun di Barat juga begitu. Ketika Mahkamah Agung begitu berkuasa, Hakim Agung begitu berkuasa dan tidak ada lagi penilaian terhadap itu, apa yang bisa dilakukan orang untuk menilai putusan itu? Oh ya, itulah negara Sudah hukum ya begitu, tidak boleh lagi. Jadi dimanapun ada konvensi dari PBB, jadi putusan pengadilan itu tidak tunduk kepada penilaian daripada lembaga lain. Tidak ada di dunia ini. Makanya itu ada banding, kasasi, dan sampai peninjauan kembali. Itu di Mahkamah Agung. Bagaimana dengan bahwa Hakim Agung juga seorang manusia, bisa melakukan kesalahan? Oh iya, bisa melakukan kesalahan. Artinya putusannya pun bisa cacat gitu. Oh, tidak begitu. Kalau itu saya kira harus dievaluasi dengan dengan hukum juga, ya, dengan hukum juga. Jadi kesalahan, makanya itu para hakim dimanapun di dunia harus memenuhi kompetensi profesional, ya. Yaitu harus memenuhi knowledge yang cukup, ya. Pengetahuan hukum, yang kedua skill, legal, technical capacity, kapasitas teknis. Pengalaman artinya jam terbangnya, jam terbangnya harus tinggi, ya. Yang ketiga adalah integritas moral integrity. Itu harus dipenuhi, ya. Pak Artidjo, ketika Anda berada di sini, banyak orang kagum dengan apa yang sudah diambil keputusan. Oh, saya kira nggak begitu tuh. Tapi paling tidak itu yang kami tangkap. Anda juga menyatakan bahwa inilah rumah keadilan bagi setiap orang yang ingin mencari keadilan. Ini adalah rumah yang menjamin itu. Iya, iya. Tapi faktanya di dalam rumah keadilan di Mahkamah Agung itu ada pihak-pihak yang menggunakan posisinya untuk ambil keuntungan diri sendiri. Iya, itu saya kira proses, ya. Setelah reformasi itu kan semua lembaga kan lalu ada kecolongan-kecolongan seperti itu di lembaga apapun lembaga negara ini kan. Di kementerian, ya, di lembaga, di bank, di apa saja, ya, lembaga perwakilan rakyat, di lembaga apa, di mahkamah apa, kan begitu kan. Kan ada saja. Jadi kalau itu terjadi, saya kira ini merupakan suatu yang menjadi tantangan Mahkamah Agung untuk memperbaiki dan menindak tegas, menunjukkan bahwa kita tidak mentoleransi hal seperti itu. Kalau tidak tertangkap tangan, susah itu, Pak. Apanya? Kalau tidak tertangkap tangan kasus seperti itu, karena rasanya susah orang memperbaiki posisinya kalau dia menikmati keuntungan. Apalagi berada di gedung seperti ini. Iya, saya kira itu tidak seperti itu. Ya kenyataannya kalau di sini pun kalau sudah KPK sekarang tidak ada yang tidak bisa dijangkau, itu bisa dijangkau. Saya kira kita beruntung Republik ini karena memiliki KPK, ya, yang begitu aktif untuk melakukan dimanapun juga itu ditangani. Saya kira baik itu peran KPK itu. Anda juga mengurusi kasus Pak Harto saat itu. Benar sekali, Bung Endi. Perkaranya disidangkan di ruang ini. Di ruangan ini. Di ruang ini.